Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pencinta Santo Antonius dari Padua. Satu kali ada dua anak bersaudara yang sedang bertengkar, berebut satu buah jeruk. Karena mereka menemukan di meja makan ada sebuah jeruk dan kemudian kebetulan mereka sama-sama menginginkannya. Maka mereka berselisih satu sama lain, berdebat siapa yang bisa mendapatkan jeruk itu. Sampai akhirnya mereka sepakat. Jeruk yang satu itu kemudian mereka belah jadi dua, satu untuk yang satu, separuhnya untuk yang lain. Maka demikianlah, anak yang satu kemudian segera mengupas setengah jeruk itu dan kemudian membuang kulitnya dan memakan buahnya. Sedangkan anak yang satu lagi segera membuang buahnya dan mengambil kulitnya untuk dijadikan bahan kue. Dua-duanya akhirnya kehilangan separuh yang harusnya bisa mereka miliki. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan nyawa? Bukankah secara naluriah kita manusia mempertahankan nyawa kita mati-matian? Terutama dalam masa pandemi ini, bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga imunitas kita masing-masing agar nyawa kita tidak lepas begitu saja. Kiranya yang dimaksud Yesus dengan nyawa bukanlah hanya soal nyawa fisik kita, raga kita. Tetapi juga yang dimaksud oleh Yesus berkaitan dengan nyawa ini adalah hal-hal yang melekat pada diri manusia. Hal-hal yang membuat manusia kemudian merasa bahwa semuanya itu tergantung pada saya sendiri. Bukan pada Tuhan Sang Pemberi hidup. Tetapi semuanya bergantung pada kekuatan manusiawi kita. Seperti keinginan atau dorongan untuk berhasil, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk dihargai, diakui oleh kelompok, memiliki kuasa, atau kemampuan untuk mengontrol orang lain. Kalau tadi seperti yang cerita awal saya sampaikan, kalau saja anak-anak itu berbicara bahwa saya butuh kulitnya, saya mau buahnya, masing-masing mendapatkan utuh, satu buah jeruk kulitnya dan satu buah jeruk isinya, buahnya. Sehingga masing-masing mendapatkan penuh satu buah jeruk, sesuai dengan kebutuhannya. Yang satu untuk dimakan buahnya, yang satu membutuhkan kulitnya untuk bahan kue. Keinginan-keinginan untuk menguasai, itulah yang kiranya diminta oleh Yesus agar kita matikan, agar kita kesampingkan dalam kehidupan kita masing-masing. Keinginan-keinginan seperti itu ada dalam diri kita masing-masing dan muncul dalam berbagai tahap dalam hidup kita. Kita semua semakin dewasa, kita mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang disegani, pribadi-pribadi yang dihormati. Kita seolah-olah mengejar nama baik dan kemudian kita kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang rohani. Keinginan-keinginan seperti itu dapat diarahkan sebenarnya pada hal-hal yang baik. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita juga merayakan pesta Santo Laurentius Martir dan diakon. Salah satu pelindung kota Roma bersama dengan Petrus dan Paulus. Dalam sejarah hidupnya, dia adalah salah satu diakon yang membantu Paus di Roma. Dan kemudian dia yang diberi tanggung jawab itu kemudian sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi harta gereja. Ketika harta gereja diminta
oleh raja, maka kemudian dia membagi-bagikan harta yang ada di gereja kepada orang-orang miskin. Dan kemudian kepada orang yang mau meminta harta itu, Diakon Laurentius mengatakan sambil menunjukkan kepada mereka orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, inilah harta gereja. Dan dengan demikian membuat orang marah dan Laurentius dihukum mati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam novena hari yang ke-9 ini, kita mengambil tema semangat berkorban dalam pelayanan sebagai transformasi pelayanan orang muda Katolik. Sudah kurang lebih 1,5 tahun ini, kita mengalami bahwa sungguh kehadiran orang muda Katolik membawa suasana yang lain, karena kehadiran mereka membantu kita. Ketika kita sejak bulan Maret 2020 yang lalu tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi secara offline, secara langsung di gereja ini, yang biasanya berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, dan semua harus duduk di rumah, tinggal di rumah. Kehadiran OMK, mereka dengan segala kemampuannya, keinginannya untuk belajar, membuat kita semua bisa merayakan perayaan Ekaristi secara online seperti saat ini. Ketika yang lain duduk di rumah, mungkin ada yang takut dengan corona, orang-orang muda Katolik kita tetap bergerak dan melayani, teristimewa dalam perayaan-perayaan liturgi. Tetapi bukan hanya itu, ketika mulai perayaan Ekaristi secara offline, terbuka terbatas, orang-orang muda Katolik juga berperan serta dalam membantu agar protokol kesehatan yang ada di paroki kita bisa berjalan dengan baik. Orang-orang muda kita keluar dan memberikan dirinya berkorban, keluar dari zona nyamannya untuk menjaga kita semua, melayani kita semua. Dan itulah bentuk transformasinya. Pelayanan yang semakin berkembang sesuai dengan zaman. Orang muda yang dengan segala kemampuannya memberikan diri untuk gereja. Ketika orang-orang muda mulai perlu sebuah sapaan, orang-orang muda Katolik kita juga tidak pernah diam dengan memberikan banyak kegiatan. Ada lomba-lomba membuat video, ada sapaan-sapaan melalui media sosial untuk setiap hari raya, untuk setiap event-event tertentu. Dan kiranya itu juga menjadi bukti nyata bahwa pelayanan adalah selalu berkembang sesuai dengan zaman dan menuntut kesiapan kita untuk berkorban, untuk keluar dari zona nyaman kita, tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan kita bersama. Semoga saudara-saudari yang terkasih, apa yang Yesus sampaikan pada hari ini, agar kita tidak mencintai nyawa kita, tidak mencintai hal-hal duniawi yang membelenggu kita untuk bisa melayani, tetapi senantiasa memberikan diri untuk pelayanan, untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan berkembangnya kehidupan rohani banyak orang, selalu mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan. Kita semua berdoa untuk orang muda Katolik kita, agar selalu berjalan bersama Tuhan dalam perjuangan mereka meraih masa depan mereka, dan tetap setia pada Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.